Bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama mana membaca atau merenungi isi Al-Quran dengan membaca terjemah? Nah, seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran memiliki 3 cara. Jadi ada 3 cara. Dalam sehari kita sempatkan 3 cara itu masing-masing dengan durasi setengah jam. Pagi, ba'da subuh setengah jam, ba'dal maghrib setengah jam, sebelum tidur setengah jam, umpamanya itu. Ya, bisa dikondisikan sesuai masing-masing keluarga dan pribadi dan personalin. Apa yang pertama? Membaca Al-Quran untuk secara lancar tanpa membaca terjemah, tanpa berusaha berhenti karena merenung sesuatu ayat atau satu kalimat, lancar baca. Itu target setengah jam 1 juz. 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Pokoknya setengah jam, 30 menit duduk bersama Allah dengan baca Quran. Usahakan itu di waktu apapun, 1 hari semalam ada waktu setengah jam. Qiraatul Quran sarda. Ini baca Al-Quran secara cepat. Baca aja. Nanti kalau kita setengah juz per hari itu 2 bulan khatam Qur'annya. Kalau kita 1 juz sehari maka bisa khatam setiap bulan. Niki yang pertama, usahakan dalam sehari semalam kita bisa baca Quran setengah jam secara lancar. Pokoknya mboten mandek-mandek goro-goro merenungi ayat, mboten mandek-mandek goro-goro napa niku maca terjemahan, mboten. Itu wawas mau kecuali kalau kita tiba-tiba kedatangan suatu suasana hati, kita tuh kepingin berdoa, berdoalah. Karena doa ketika di tengah-tengah baca Quran mustajab. Ini pertama. Ya, cara pertama begini. Ini ya, makanya dikombinasi. Yang kedua, seorang muslim sehari semalam punya waktu setengah jam untuk membaca Al-Quran dalam arti kata tadabbur dan merenung. Ini cukup 1 ayat, 3 ayat, paling banyak 3 ayat. 3 ayat kita baca tafsirnya, kita baca maknanya, kita renungi kedalaman isinya. Ini kita sempatkan juga. Yang paling bagus untuk ini adalah pagi atau sebelum subuh. Tadabburul ayat Al-Quran paling bagus ketika pagi atau sebelum subuh. Ini paling indah. Ya. Karena itu orang ketika sholat subuh sunnah itu suratnya agak panjang ketika ngimami. Ojo nganti subuh kulhu, masya Allah, min kelas kilat wal kilat gitu. Nah, ya. Boleh cepet tapi jangan melanggar sunnah. Ya, sunnahnya kalau subuh itu ya minim-minim itu ya wassama'i wa thariq, ya wasyamsi wa duhaha, subuh kulhu. Ya, nah niki yang ngelanggar sunnah niki. Ya, sunnahnya diperpanjang. Kenapa? Karena waktu subuh itu waktu yang identik keindahan Al-Qur'an. Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, inna Qur'anal fajr karena masyhur, Allah mengidentikan Quran itu dengan waktu fajar, disambungkan, dinisbatkan. Fa afdhalul awqat untuk tadabburul ayat inda safa'il qalbi akhirul lail. Paling bagus kita merenungkan ayat Al-Quran sampai kita bisa menangis kepada Allah itu di akhir malam. Ini cukup 1 ayat. Kalau bisa nambah sampai 3 maksimal dah. Ini usahakan. Metode yang kedua ini juga diusahakan. Nah, kenapa? Karena para ulama mengatakan membaca 1 ayat tapi kita mengetahui artinya dan maknanya bisa khusyuk, maka itu lebih afdal daripada 1 juz yang kita enggak tahu artinya dan enggak khusyuk. Ya. 1 ayat tapi khusyuk, tahu artinya, kita khusyuk, bahkan bisa menangis. Itu lebih afdal daripada 1 juz yang kita tidak khusyuk, tidak tahu maknanya. Ya. Karena tapi kalau kita membacanya seayat pirang tahun lah khatam gitu. Nah, ulama membagi. Ada waktu kita baca Quran itu cepat. Pokoknya setengah jam dapat berapa lah? Setengah jam dapat 1 juz, setengah juz, berapa juz, monggo. Setengah jam pagi.
Nanti kita cari waktu lagi di mana kita hadir kajian tafsir umpamanya. Ba'dal maghrib ono majelis ilmu nongkonot. Wah, hadir dalam rangka niat memahami Quran. Walaupun mungkin judulnya bukan tafsir, fikih. Lah fikih kan dari Al-Quran juga. Karena yang dimaksud memahami Al-Quran bukan hanya tafsir. Seluruh agama, ilmu agama itu adalah menerjemahkan Quran. Ya, ini penting untuk dipahami. Ya, jadi yang dimaksud memahami Al-Quran adalah memahami agama itu semua. Fikih termasuk Al-Quran, hadis termasuk Quran, semua ilmu agama rujukannya pasti Al-Quranul Karim. Maka kita hadir majlis ta'lim habis maghrib, materinya apapun, mau fikih, mau hadis, mau tafsir, itu semua kita niatkan untuk memahami Al-Quran. Bisa kita niatkan demikian. Kemudian yang ketiga, ini khusus bagi orang yang punya hafalan. Ya, orang yang hafal juz amma umpamanya, usahakan tiap hari kita juga membaca juz amma walaupun setengah juz, sehingga hafalan kita itu enggak hilang. Orang kalau enggak memurojaah hafalannya, maka cepat hilang tuh hafalan. Walaupun juz amma, kata hatinya niku nalika cilik yo hafal juz amma. Saiki jajal ameta sa'alun untuk 5 langsung geleng-geleng sirai. Wah, lali balas. Lah kok dimurojaah. Itu Al-Qur'an niku paling cepat bedal. Kanjeng Nabi sing dawuh, Allahumma shalli ala Muhammad. Walladzi nafsi biyadihi innahu la ashaddu tafallutan min ibli ahadikum. Demi zat yang aku dalam genggamannya, kata Nabi, sesungguhnya Al-Qur'an ini lebih cepat bedal, lari daripada onta yang sedang marah. Ono onta sing ngambek itu, dia lepas dari talinya lari kenceng, hilang pun. Nabi menggambarkan Al-Quran kalau nggak dirawat, nggak dimurojaah oleh seseorang yang hafidhul Quran, maka hilang tuh hafalannya. Bayang bagi hendaknya kita yang punya hafalan walaupun 1 juz, wah kulon duwe hafal mau sak juz tok wayahe telung, kulon niku hafalan niku juz 30 hafal kulon. Itu mboten 30 juz, ya meh padha sithik. Itu kan meh padha to, ana sing hafal 30 juz. Lah kula niki mau juz 30 diwalik tok niku. Lah jenengan nek gak ada hafalan Quran walaupun 1 juz, dijaga, dirawat. Ya, dirawat. Supaya jenengan itu masuk dalam kategori yang disabdakan oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis bahwasanya orang yang menjaga Al-Quran, menjaga termasuk menjaga hafalannya walaupun berapa, kalau dia melaziminya, menjaganya, maka dia insya Allah termasuk orang-orang yang jasadnya tidak akan rusak di alam kubur. Ya, ada 5 orang yang jasadnya utuh di alam kubur. 1 Nabi, 2 syahid, 3 wali, 4 hafidhul Quran al-amil bih, ya, orang yang ahli Quran dan mengamalkan Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Qurannya. 5 orang yang azan 4 tahun gratis, nggak minta bayaran. Wah, ini paling gampang ini. Pensiunan itu gampang nih. Wah, kula mun pensiun Pak Yai, masjid kula niki gak ana sing azan istiqomah nih. Kula tak belajar azan 2 sasi, bakdi ngono jenengan dadi muadzin teng masjid 4 tahun. Ya, orang jaluk bayaran, diparingi nan jenengan nampi mboten napa-napa, tapi mboten disyaratke. Ya, tidak ada syarat untuk dibayar. Umpama ana wong ngeki ya gak ngarep-ngarep. Ya nampa nggih saged, tapi mboten disyaratke. Ya, orang yang muadzin 4 tahun ya lillahi taala enggak mensyaratkan bayaran, jasadnya wutuh. Ya, ini sudah terbukti. Ya, ulama sudah mengadakan eksperimen dan pelacakan, maka mereka menyampaikan itu sebagai satu amalan yang baik. Kalau bisa kita jadi muadzin itu mulia, pahalanya besar, ngundang orang sholat tiap 5 waktu, Allahu Akbar. Bapak Ibu, ya, itu yang saya sarankan untuk pertanyaan pertama tadi. Ya, punya waktu 3 untuk baca Quran. Waktu baca Quran sardan, ada yang kedua untuk tadabbur, ya, ketiga untuk menjaga hafalan, hifdzon. Ya.